Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, di Sunan Kalijaga, bagaimana jadi wali. Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia jadi tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu ulama salaf yang selalu mengajari akhlak yang baik, berakhlak kepada kedua orang tua. Itu kita dilatih riyadhah mulai sejak mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyahtariza 'anil akhlaqiz dzamimati. Maka sepantasnya, selayaknya, seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu untuk menjaga daripada akhlak yang tercela. Artinya orang yang mencari ilmu jangan sampai punya akhlak yang tercela. Akhlaknya harus bagus agar punya ilmu yang bermanfaat. Ulama-ulama kita, ulama salaf min ahli sunnah wal jamaah, selalu mengajari kita untuk punya akhlak yang baik, terutama pada waktu menuntut ilmu. Karena dengan akhlak yang baik, baik kepada gurunya, kepada temannya, bergaul dengan baik, maka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fa inna kilabun ma'nawiyatun. Maka sesungguhnya akhlak yang jelek, dzamimah, akhlak yang tercela, ibarat anjing. Ibarat anjing secara maknawi. Jadi agama memandang seperti itu. Jadi orang yang punya akhlak yang tercela, yang hina, adalah akhlaknya anjing atau anjing secara maknawi. Hakikatnya yang tanpa adalah manusia. Tapi sebenarnya dia seperti anjing. Kenapa? Karena tidak punya. Makanya kita ikuti ulama salaf yang selalu mengajari akhlak yang baik, berakhlak kepada kedua orang tua. Itu kita dilatih riyadhah mulai sejak mencari ilmu, praktekkan mulai sejak mencari ilmu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kal. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang mana di dalam rumah itu ada anjing. Jadi kalau ingin dimasuki malaikat, agar malaikat selalu berada di rumahnya, jangan sampai memelihara anjing. Au suratun, atau gambar daripada anjing. Jangan sampai ada gambar anjing atau memelihara anjing ada di dalam rumah. Kalau seperti itu, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Bahwa sesungguhnya seorang insan belajar ilmu, manusia termasuk kita belajar ilmu adalah pelantara malaikat. Artinya bagaimana? Kalau orang punya akhlaknya jelek, santri akhlaknya jelek. Akhlak jelek itu ibarat apa?
anjing secara maknawi. Maka ilmu itu sulit untuk masuk pada dirinya, atau santri itu kesulitan untuk mengerti ilmu, untuk paham pada ilmu. Rumah yang ada anjingnya, malaikat tidak masuk. Sama dengan santri. Kalau santri akhlaknya jelek, coba akhlak maka ilmu itu tidak akan hinggap di dalam hati. Bagaimana caranya agar ilmu hinggap di dalam hatinya? Agar kita memiliki ilmu, harus punya akhlak yang baik. Wal akhlaqul dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaqi. Akhlak yang tercela dapat diketahui di dalam kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha khususan anit takabburi. Dan kitab kami ini tidak akan menjelaskan secara khusus tentang masalah takabur. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu. Dan dengan takabur, dengan sombong, ilmu tidak akan didapat. Jadi caranya jauhilah sifat sombong, adalah termasuk sifat atau akhlak yang tercela. Maka orang yang punya akhlak yang tercela seperti anjing secara maknawi. Qil dikatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Namanya musuh, ya tidak akan dekat. Kalau tidak dekat berarti jauh. Jangan sampai mengerti. Tidak akan mengerti tentang ilmu, karena ilmu sudah jauh. Ilmu akan menjauh. Karena ilmu ibaratmu musuh. Karena ilmu musuh bagi pemuda yang sombong. Bagaimana agar tidak jauh dari ilmu, agar ilmu selalu dekat? Ya jangan sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti banjir, air bah, musuh bagi tempat yang tinggi. Jadi kita harus menjauhi sifat sombong agar ilmu itu dekat. Bijatin la bijitin kullama jadi. Fal jattun bila jitin bimujadi. Setiap keagungan, ada sebagian yang mengatakan, ada qil, akan diraih dengan tumpukan harta, bukan dengan semangat. Tapi fahal jattun bila jitin bimujdi. Tapi mungkinkah keagungan itu dapat diraih tanpa dengan sungguh-sungguh, tanpa dengan adanya semangat? Mungkinkah tumpukan harta dapat diperoleh tanpa adanya kesemangatan? Artinya untuk meraih derajat yang tinggi, ilmu itu balasan dari Allah. Kalau orang punya ilmu, derajatnya akan diangkat. Tapi kalau disertai dengan kesombongan, maka orang itu tidak akan diangkat derajatnya. Untuk meraih ilmu harus dengan semangat. Tentunya harus menghilangkan kesombongan. Hilangkan kesombongan kepada temannya, tidak sombong kepada temannya, apalagi kepada guru. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin. Banyak sekali seorang hamba, hamba sahaya, berarti tidak punya derajat yang tinggi di hadapan manusia karena budak.
Tapi maqama hurrin, menempati tempatnya orang yang merdeka. Asalnya dia budak, miskin, tidak mulia, tidak dihormati. Tapi karena punya ilmu dan dengan akhlak yang baik, tidak sombong, akhirnya dia derajatnya tinggi, menempati tempatnya orang yang merdeka. Wa kam hurrin yakumu maqam abdin, banyak sekali orang yang merdeka menempati tempatnya hamba sahaya. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Artinya untuk menempati derajat yang tinggi, prosesnya harus dengan akhlak yang baik. Baik itu orang yang tidak punya, orang miskin, orang kaya, prosesnya dari akhlak yang baik. Walaupun orang kaya, orang terpandang, tapi tidak punya akhlak yang baik, sombong, suatu saat dia akan hancur. Ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajari kita untuk punya akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik dan berilmu, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Karena kau Tuhan di harta, mungkinkah harta bisa diraih tanpa dengan adanya semangat? Tidak akan didapat. Artinya harta barokah. Ada ilmu yang tidak barokah. Dia pintar tapi tidak barokah. Akhirnya pinternya itu hanya dibuat kesombongan, menipu orang lain, mempermainkan orang lain. Itu pinternya, namanya ilmunya tidak barokah. Tapi kalau ilmu barokah, semakin mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Disenangi semua orang, disenangi malaikat, dan disenangi Allah, dicintai oleh Allah. Berilmu berakhlak. Berilmu tidak berakhlak, dia akan hancur. Ilmu dengan akhlak, dia akan mulia. Akhlak dengan ilmu juga akan mulia. Makanya dilatih sejak di pondok, punya akhlak yang baik. Karena akhlak di atas ilmu. Latihan di akhlak, misalnya latihan di ilmu, tapi akhlak bagus, dia tidak akan terjel. Andi ilmu dia sombong, misalnya tidak punya akhlak, dia akan terjel. Karena kitab taklim dia banyak membahas tentang akhlak. Selalu akhlak yang dibahas. Karena proses retorika menuntut ilmu memang harus punya akhlak.